lebih ke pengenalan dan juga rekrutmen serta seleksi donor ya. Oke, transfusi darah merupakan tindakan medis ya, merupakan masukan darah atau komponen dari darah yang sehat ya, donor yang sehat kepada pasien membutuhkan. Jadi mungkin seringkali kalian mendengar kata-kata atau apa namanya istilah ya transfusi darah. Jadi sekarang kalian akan mempelajari apa itu transfusi darah. Jadi transfusi darah itu kalau dari terminologinya ya berarti memasukkan darah ya, memasukkan darah ataupun komponennya. Jadi komponen darah itu kan banyak sekali. Ada trombosit, sel darah merah, leukosit, ataupun komponen-komponen lain, misalnya komponen koagulasi, plasma dan lain-lain itu masuk ke dalam komponen darah dari donor sehat kepada pasien yang membutuhkan. Sedangkan darah itu bukanlah suatu benda yang mati, tapi darah itu merupakan suatu komponen yang hidup. Darah itu harus dijaga untuk terus hidup agar bisa ditransfusikan kepada resipien atau penerima donor. Kalau darah itu rusak, darah itu sudah nggak bagus lagi, atau kata lain kita sebut mati lah ya, itu akan menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak diinginkan resipien. Sehingga darah ini sendiri harus dijaga kestabilannya. Nanti akan kita pelajari bagaimana cara mempertahankan kestabilan dari darah. Prinsip utama dari tindakan transfusi darah itu sendiri yang pertama, darah sama komponennya harus bagus. Bagus itu bagaimana? Kualitasnya bagus, dalam artian darah dan komponennya itu hidup. Kemudian yang kedua, bebas dari infeksi. Berarti pemberi donor ini harus kita cek dulu, dia bebas dari agen yang dapat menularkan kepada resipien. Dan yang ketiga, harus rasional. Jadi pemberian transfusi darah itu tidak bisa sembarangan, harus berdasarkan indikasi-indikasi tertentu yang rasional. Mengapa? Karena pemberian transfusi darah ini sendiri memiliki banyak sekali efek samping yang akan kita bahas kemudian. Jadi agen yang dapat berpindah atau ditransfer dari donor kepada resipien itu sangat banyak sekali. Pelayan transfusi darah ini sendiri merupakan pelayanan yang terdiri dari pengerahan, pelestarian donor. Itu ialah kita bisa katakan sebagai rekrutmen dan seleksi lah. Kemudian pengambilannya, cara pengambilannya, pengamanan ini harus bebas dari agen-agen infeksius, kemudian pengolahannya, penyimpanan, kemudian pemberian darah untuk resipien. Nah, ini adalah alur pelayanan darah. Kalian harus tahu ya, beda dari UTD dan juga BDRS ya. Di sini ada masyarakat nih. Masyarakat ini sebagai pendonor. Tapi masyarakat ini sebagai pendonor untuk sampai kepada resipien atau masyarakat yang membutuhkan itu membutuhkan suatu perantara. Perantaranya itu ialah UTD dan juga BDRS. Apa sih beda UTD dan BDRS? Beda UTD dan BDRS itu hanya pada tiga ini saja, tiga term ini ya. UTD itu melakukan rekrutmen dan juga seleksi donor. UTD juga melakukan pengambilan dan juga pengolahan darah. Nah, BDRS ini kan singkatan dari Bank Darah Rumah Sakit ya. Namanya saja bank. Seperti bank tempat kita menyimpan uang, namanya bank berarti hanya untuk tempat penyimpanan saja. Berarti UTD ini dia yang menerima pendonornya, dia yang melakukan pengambilan darahnya, dia yang mengolahnya, dan juga mengamankannya, kemudian nanti akan didistribusikan sesuai dengan permintaan dari BDRS atau Bank Darah Rumah Sakit. Jadi masyarakat yang membutuhkan ini kan biasanya pasti dirawat di rumah sakit. Jadi rumah sakit pasti sudah tahu stok yang biasa dia gunakan per bulan. Nah, dari berdasarkan stok itulah nanti BDRS akan membuat permintaan kepada UTD untuk kemudian UTD akan mendistribusikan darah ke BDRS dan BDRS akan menyimpan masyarakat yang membutuhkan. Itu secara simpelnya, tapi nanti kita pelajari nanti. Kalian yang jelas harus tahu dulu ya, beda UTD dan juga BDRS. Nah, ini ada beberapa yang saya tekankan ini dengarkan. Kemudian kedua adalah rekrutmen donor. Jadi tadi kalian sudah tahu beda UTD, beda BDS, kemudian apa itu transfusi darah. Sekarang kita akan belajar mengenai rekrutmen donor.
Jadi rekrutmen donor itu artinya kita itu merekrut ya, namanya juga rekrutmen donor. Jadi kita itu seperti merekrut orang-orang yang di luar yang mungkin ada keinginan untuk transfusi darah tapi mungkin belum dapat langsung, itu bisa kita rekrut, kita sosialisasikan mengenai transfusi darah. Kemudian untuk mengajak orang tersebut secara sukarela datang ke UTD untuk memberikan darahnya ya. Jadi kegiatan rekrutmen ini lebih ke sosialisasi dan kampanye secara sukarela ya. Nah, target utamanya itu agar UTD itu selalu dapat memenuhi pasokan jumlah darah yang diminta oleh BLS ataupun masyarakat. Jadi makanya itu di pentingnya rekrutmen donor, karena kalau misalnya yang memberikan stok darah itu hanya yang akan mendonorkan, misalnya keluarga pasien yang akan mendonorkan, tentu kalau ada pasien-pasien yang darurat yang membutuhkan darah situ, nah itu akan susah kalau tidak ada donor secara sukarela yang mendonorkan darahnya ke UTD. Kalau UTD ini kalau di Indonesia ya salah satu contohnya adalah PMI ya. Nih di sini kegiatan rekrutmen donor itu lebih banyak kepada edukasi ya. Edukasi itu apa saja manfaat pentingnya mendonorkan darah dan juga perilaku berisiko apa yang dapat menyebabkan orang tersebut tidak dapat mendonorkan darahnya. Jenis pendonor darah ini ada 4, yaitu donor sukarela, keluarga, atau pengganti, bayaran, dan plasma khusus. Untuk donor sukarela itu adalah biasanya para pendonor yang secara sukarela untuk memberikan darahnya ke UTD ataupun yang dapat kita rekrut melalui proses rekrutmen donor tadi. Sedangkan donor keluarga atau pengganti itu biasanya keluarganya itu ada yang sudah dirawat di rumah sakit dan dia memberikan darahnya kepada pasien yang kerabatnya itu atau keluarganya itu. Jadi sudah ada targetnya. Kalau untuk donor bayaran itu ada juga. Jadi ini memang donor bayaran itu memang ada ya, diakui, dalam artian memang untuk beberapa komponen darah yang sangat susah ya, atau misalnya afaresis, donor trombosit yang ataupun plasma yang harus diambil dalam mesin afaresis itu sebenarnya sah-sah saja untuk kita memberikan seperti reward lah pada orang yang sudah mendonorkan darahnya secara rutin pada seseorang. Kemudian untuk donor plasma khusus ini plasma afaresis. Jadi kalau kalian mendengar kata afaresis itu berbeda ya dari donor darah biasanya. Nanti akan kita pelajari apa bedanya. Nah, kemudian beberapa wilayah yang tidak kita masuki untuk kegiatan rekrutmen donor ini pada wilayah yang dengan tingkat malnutrisi yang lumayan tinggi, kemudian ada wabah di wilayah tersebut dan juga angka penyakit infeksinya lumayan tinggi. Adapun standar rekrutmen donor itu sebenarnya banyak sekali, kalian bisa membaca ini di peraturan Kementerian Kesehatan ya, mengenai standar rekrutmen donor. Jadi informasi yang harus disediakan bagi calon pendonor itu salah satu contohnya adalah manfaatnya, menyumbang darah apa saja, penyakit yang dapat ditularkan, perilaku berisiko, dan lain-lain. Ini kurang lebih sama. Kemudian dalam kegiatan rekrutmen donor ini juga ada yang namanya identifikasi dan registrasi ya. Ini lebih ke arah administrasi di mana harus identitas, nama, nomor, alamat, dan lain-lain. Ini sebenarnya untuk identifikasi dan registrasinya akan ada hubungannya bila nanti terjadi reaksi transfusi. Karena yang namanya identifikasi dan registrasi donor itu merupakan suatu identitas ya, label atau tag identitas. Jadi kalau misalnya tertukar label atau tag identitas tersebut, maka komponen yang akan ditransfusikan juga bisa berbeda informasinya. Kemudian yang kedua, seleksi donor. Nah, jadi apa beda seleksi donor dan juga rekrutmen donor? Jadi kalau rekrutmen donor itu kita mengkampanyekan dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar secara sukarela mau mendonorkan darahnya. Nah, kalau seleksi donor ini apa? Seleksi donor ini apabila orang-orang tersebut sudah datang ke UTD, baik secara sukarela tanpa adanya rekrutmen donor ataupun setelah adanya rekrutmen donor. Jadi seleksi donor ini setelah orangnya datang ke UTD, kita melakukan penyeleksian apakah orang tersebut layak untuk menjadi donor atau tidak. Jadi seperti itu. Salah satu kondisi yang harus terpenuhi adalah orang tersebut dalam keadaan sehat dan komponen darahnya dapat ditransfusikan secara aman kepada resipien. Untuk seleksi donor, ya UTD juga harus memberikan informasi-informasi terkait dengan penyumbangan darah.
Antara lain komponen darah apa yang akan diolah, keuntungannya apa, kemudian proses penyumbangan darahnya bagaimana. Jadi mungkin ada orang yang tidak tahu tentang donor darah, dikiranya jarum donor darah itu kecil, padahal jarumnya itu besar. Jadi kalau misalnya dia punya trauma, kalau dia belum tahu, tentu dia akan terkejut. Tapi kalau sudah dikasih tahu sebelumnya oleh pihak UTD bahwa jarumnya ini segede ini, nah dia bisa lebih siap-siap. Jadi mentalnya bisa lebih siap ya. Informasi tentang pemeriksaan ya, perlunya inform konsen. Jadi pendonor itu memang secara sukarela memberikan darahnya di UTD. Kemudian kerahasiaan data pendonor juga harus terjaga. Mengapa? Karena pada beberapa kasus, misalnya pendonor itu setelah kita saring, kita uji saring infeksi, ternyata dia ada. Nah, tentu ini kan kalau misalnya dia tidak rahasia, informasinya di UTD tentu akan sangat merugikan dia kalau misalnya memang terdeteksi. Oleh karena itu kerahasiaan tetap harus terjaga. Oke, kemudian ini identifikasi dan registrasi sama seperti seleksi donor tadi. Kemudian nanti setelah dia dijelaskan mengenai informasi yang harus diketahui pada saat seleksi donor, kemudian datanya dicatat dalam proses identifikasi dan registrasi, selanjutnya akan ada kuesioner dan wawancara. Biasanya sih kuesioner atau wawancara itu meliputi dia punya faktor risiko enggak untuk transfusi darah, ada satu atau enggak, ada sakit infeksi atau enggak, pernah sakit apa aja, seperti itu. Kemudian gaya hidupnya bagaimana, apakah melakukan seks bebas, apakah dia suka minum keras, biasanya ada di kuesioner yang ada di UTD. Kemudian setelah memeriksakan kuesioner, akan diperiksa juga tekanan darah, denyut nadi, dan juga kadar hemoglobin. Mengapa harus diperiksa ini? Ini akan terkait dengan kriteria seleksi donor yang akan kita pelajari di slide berikutnya. Jadi setiap pendonor itu pasti akan diperiksa ini ya, tekanan darah, denyut nadi, sama kadar hemoglobin. Nah, apa saja kriteria seleksi donor? Yang pertama dari usia ya. Usia itu harus minimal 17 tahun. Minimal 17 tahun. Kalau dia donor pertama kali di usia lebih dari 60 tahun ataupun lebih dari 65 tahun, dia harus mendapat perhatian khusus karena sudah lansia. Kemudian untuk berat badan ya, berat badan itu harus lebih dari 55 kg apabila ingin menyumbangkan darah sebanyak 450 mili. Tapi kalau misalnya kurang dari 55 nih, masih bisa menyumbangkan darah, asal lebih dari sama dengan 45 kg, darahnya mungkin hanya diambil 350 mili saja. Kemudian untuk donor aparesis, tadi ya, aparesis ini dia pakai mesin khusus. Jadi kalau misalnya mau ambil trombositnya saja, kan ada whole blood yang namanya whole blood dan ada juga aparesis. Ada yang trombosit itu diolah dari whole blood, jadi diambil seluruh darahnya, cuma diambil trombositnya, komponen lain dibuang. Nah itu kan sebenarnya sayang. Jadi aparesis ini dia cuma benar-benar ambil trombositnya saja, begitu. Jadi tromboparesis atau plasmaparesis, cuma ngambil plasmanya aja, tapi komponen sel darah lain dikembalikan ke tubuh pendonor. Gitu. Makanya dia harus beratnya lebih dari 55 kg. Ini tekanan darah, sistol, diastol ya, bisa dibaca di sini. Ini peraturan Kemenkes ya, mengenai terkait transfusi darah, denyut nadi, suhu tubuh, hemoglobin itu harus di atas 12,5. Penampilan juga dinilai, di sini tidak boleh ada kelihatan jaundice, kekuningan, pucat, kebiruan ya. Kemudian tidak boleh ada penyakit kanker, keganasan. Ini penolakan permanen ya, jadi sekali orang tersebut menderita penyakit ini, dia permanen ditolak oleh UTD untuk mendonorkan darah. Diabetes juga ya. Kemudian penyakit jantung, yang pernah mengalami transplantasi organ, penyakit autoimun, penyakit hati. Nah, ini ada juga yang namanya kriteria seleksi donor, yang penolakannya hanya sementara. Dalam artian kalau misalnya dia sudah tidak lagi berada dalam kondisi ini, dia bisa mendonorkan darahnya. Nah, ini bisa dilihat nih, endoskopi, biopsi, kemudian kecelakaan hemoplasi, dan lain-lain. Epilepsi, demam, ya, jadi kalau pada saat demam tidak boleh mendonorkan darah. Sampai 2 minggu setelah demamnya menghilang. Oke, untuk seleksi donor dan juga rekrutmen donor sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut pada materi berikutnya.
Ini sudah kelihatan belum? Nah, materi berikutnya adalah uji golongan darah. Jadi sekali orang tersebut sudah diseleksi dan ternyata layak untuk mentransfusikan darahnya, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah uji golongan darah. Ya. Jadi apa namanya, setelah darah tersebut diambil, jadi setelah dia melalui proses seleksi, jadi seleksi itu lebih ke superficial ya, ditanya riwayat, fakta risiko, kemudian memenuhi kriteria seleksi yang dari Kemenkes atau yang dari peraturan Menkes atau tidak. Kalau misalnya sudah memenuhi, dapat langsung mentransfusikan darahnya. Nah, pada waktu mentransfusikan darahnya, itu kan ada, kalau di selang transfusi itu ada sedikit space untuk pemeriksaan yang diperlukan untuk transfusi, misalnya pemeriksaan golongan darah, uji silang serasi, uji IMLTD, dan lain-lain. Nah, ini yang salah satunya yang dilakukan adalah uji golongan darah. Jadi sebenarnya golongan darah ini sendiri, kalau di Indonesia atau kita sering belajar selama ini hanya dua ya, ABO dan resus. Padahal sebenarnya golongan darah itu banyak sekali, ada 11. Tapi yang antigennya paling banyak ditemukan pada manusia adalah ABO dan resus. Jadi bukan berarti golongan darah yang lain tidak ada pada kita, ada. Kita ini sebenarnya memiliki golongan darah ini, golongan-golongan darah ini, namun antigennya sangat sedikit sekali. Nah, jadi antigen itu merupakan suatu molekul yang melekat pada permukaan eritrosit yang membedakan antara eritrosit satu orang dengan orang yang lain. Sedangkan antibodi itu terdapat pada plasma atau serum. Jadi biasanya berlawanan ya. Kalau misalnya kita punya antigennya yang A, biasanya kita punya antibodinya yang B. Jadi Tuhan itu menciptakan kita secara antibodi tidak mungkin ketemu dengan antigen yang bersama, karena itu bisa menyebabkan aglutinasi. Kemudian di sini antigen yang melekat pada manusia ya. Jadi ini prinsipnya ya, dalam menentukan uji golongan darah itu prinsip utamanya kalian harus tahu dulu mengenai antigen dan juga antibodi. Nih bisa dilihat ya. Jadi molekul antigen yang melekat pada setiap permukaan eritrosit itu berbeda-beda. Ini ilustrasinya saja. Misalnya dia golongan darah A, susunannya seperti ini. Nanti golongan darah B, susunannya seperti ini. Kalau dia punya semuanya, dia punya molekul A, dia punya molekul antigen B, dia dinamakan golongan darah AB. Nah, kemudian kalau misalnya tidak kedua-duanya dari molekul yang A ataupun molekul yang B, itu dinamakan dengan O. Molekul golongan darah O. Jadi masing-masing golongan darah ini memiliki antibodi yang berlawanan. Jadi kalau misalnya dia punya antigen A, dia antibodinya B, ya. Memang seperti itu diciptakan dari sononya, ya. Kemudian kalau dia misalnya punya antigen B, kita ilustrasikan dengan yang tajam-tajam ini, antigen B, dia punyanya antibodi yang A, seperti itu. Kalau misalnya dia punya yang A maupun B, dia nggak punya antibodi terhadap keduanya. Tapi kalau misalnya karena dia tidak punya molekul antigen A atau B, dia punya antibodi keduanya. Jadi dari sananya memang seperti itu penciptaannya ya. Nih, satu hal yang perlu kita ketahui, ternyata anti A ini sendiri terbagi menjadi dua. Ada anti A1 juga anti A2 ya. Nah, anti A1 ini yang biasanya dipakai untuk menguji golongan darah A ini biasanya dia pakai anti A1 ya. Biasanya anti A2 itu seringkali muncul pada bayi yang baru lahir, kemudian akan menghilang dengan sendirinya. Metode pemeriksaan golongan darah ini banyak sekali. Ada dengan slide, ada dengan tube, ada dengan gel card, dan juga microfluid. Nah, ini media pemeriksaan golongan darahnya. Kalau forward dan reverse ini merupakan metodenya ya, nanti akan kita pelajari pada slide. Ini metode pemeriksaan golongan darah ya, nanti akan kita pelajari pada praktikum. Nanti ada praktikum khusus mengenai golongan darah.
Jadi kalau yang namanya metode forward itu, kita menentukan golongan darah itu berdasarkan antigen pada sel darah merah. Jadi dikasihlah darahnya, kemudian ditetesin antiseranya, ada regennya tertentu untuk pemeriksaan antibodi ya, ada anti A, ada anti A, anti B dan juga anti AB. Tapi kalau reverse itu kita pakai serum ya, jadi kita pakai serum, kemudian dikasih suspensi sel A dan juga sel B seperti itu. Kemudian metode slide ini ada bisa forward dan juga bisa reverse ya. Jadi kalau apa namanya, kalau lihat yang tadi ya, slide, tube, gel card, dan microfluid. Slide ini ibarat kata metode yang namanya slide ya, selapis ya, kata selapis ya. Kalau kalian sering ikut-ikut baksos itu sering lihat kartu golongan darah kan, nah itulah kurang lebihnya metode slide. Biasanya yang paling banyak ini metode slide ini forward grouping, karena nggak susah kalau yang reverse ya, biasanya forward. Jadi kalau misalnya metode slide ini darah ditaruh di apa namanya, di kolomnya, kemudian ditetesin anti A, anti B dan juga anti AB. Begitupun dengan resus seperti itu. Kemudian slide-nya itu digoyang-goyang perlahan. Untuk apa digoyang? Untuk melihat adanya reaksi antara antibodi, regen ya, antisera atau reagensia dengan darah yang ditaruh pada slide tersebut. Kalau misalnya dia ada aglutinasi, kemungkinan besar sih sel darahnya adalah antigen darahnya adalah antigen yang berlawanan dengan antibodi tersebut. Kemudian ada juga yang metode tube ya. Jadi metode tube ini dia pakai tabung. Nah, sesuai dengan namanya tube ya, tabung. Nah, jadi di tabung ini dia sebenarnya lebih bagus daripada metode slide. Kenapa dia? Karena jumlah sampelnya lebih banyak daripada jumlah sampel dari metode slide. Jadi di sini untuk tube ini sendiri bisa forward maupun reverse. Bisa dikasih darahnya dulu, kemudian dikasih antiseranya, ataupun dikasih serumnya dulu baru suspensi sel darahnya. Seperti itu. Ini masih yang tube ya. Ini cara apa teknis lah ya, teknis membuat suspensinya, membuat apa namanya kalau dalam masa itu adonannya lah ibarat kata. Nih, jadi dengan metode tube ya, jadi kita lihat nih serum tes itu akan direaksikan dengan suspensi sel darah ya. Jadi kalau misalnya dia positif pada suspensi yang sel A, berarti golongan darahnya B. Kalau yang positif pada suspensi sel B, dia golongan darah A. Ini berlawanan antibodinya ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita pakai metode yang tube, bagaimana cara kita menginterpretasikannya? Kalau metode slide tadi itu kan kita goyang-goyang, kemudian kita lihat dengan mata telanjang ya, apakah terjadi aglutinasi atau tidak. Kemudian untuk kita tidak menilai derajat aglutinasi kalau pada metode slide yang biasa kita pakai untuk baksos ya, pada kartu golongan darah itu. Kita hanya melihat ada aglutinasi atau tidak. Kalau ada aglutinasi berarti golongan darahnya adalah yang antigennya yang berlawanan dengan antibodi tersebut. Tapi kalau pada metode tube kita bisa lebih spesifik ya, karena pada metode tube kita bisa melihat derajat aglutinasinya ya. Jadi kalau derajat aglutinasinya sampai dengan 4, berarti itu kuat sekali ya. Nih kuat sekali. Kemungkinan besar sih antigennya adalah yang berlawanan antibodi tersebut, sangat kuat sekali. Kalau misalnya dia dia enggak tidak sebergumpal yang 4, tapi dia banyak gumpalan-gumpalan besar seperti ini. Itu 3+ artinya. Jadi banyak gumpalan-gumpalan besar. Kalau dia 2+, dia ada gumpalan tapi kecil-kecil saja. Tapi masih ada kelihatan gumpalan-gumpalan yang tidak berupa butiran ya, jadi masih ada gumpalan-gumpalan. Kalau yang 1+ dia berupa butiran, kayak apa namanya, butiran-butiran pasir seperti itu yang merata, itu 1+.
Kalau 0, dia tidak terjadi penggumpalan sama sekali. Itu grading. Kemudian metode gel itu hampir mirip dengan metode tube ya. Jadi sebenarnya prinsipnya sama, hanya saja dia menggunakan medianya gel. Nah, jadi di sini ada gel. Nah, gel ini kemudian akan mendispersikan sel darah sehingga lebih mudah untuk dinilai. Jadi kalau pada metode gel ini, grading 4 positif ini kalau di atas sekali. Kalau 3 positif dia agak tersebar ke tengah, kalau positif 2 dia dari tengah ke bawah, kalau positif 1 di bawah, kalau 0 dia tidak kelihatan adanya penggumpalan di sini, aglutinasi. Ini ya salah satu contohnya ya. Ini yang 4 positif 4 ya. Ini yang tidak ada aglutinasi. Seperti ini. Kemudian untuk microplate yang seperti ini, biasanya dia dilihatnya pakai mesin. Ini biasanya BDRS punya ya, jadi rumah sakit yang punya. Plate ini dia bisa reverse maupun forward dan dia bisa menentukan banyak golongan darah dan sekali pemeriksaan, jadi lebih efektif. Nah, kemudian yang salah satu yang penting adalah diskrepansi golongan darah. Mengapa ini penting dalam transfusi darah? Karena adanya diskrepansi, jadi gini, memahami diskrepansi ini ya. Jadi kalau misalnya nih, nih yang normalnya seperti ini yang normalnya. Jadi kalau misalnya golongan darah orang tersebut A, ya, golongan darah orang tersebut A. Kalau misalnya orang tersebut kita periksa dengan metode forward, ingat metode forward itu adalah sel darah orang itu kita kasih antisera A, antisera B. Kalau dia dengan metode tube ataupun gel, kita dapatkan grading yang sangat kuat sekali. Positif 4 ya, kita dapatkan positif 4 pada anti A. Kita jangan langsung percaya dulu, kita harus lakukan reverse typingnya. Jadi serum orang tersebut kita beri suspensi eritrosit A1 dan juga eritrosit B. Sampai sini paham ya, agak lambat-lambat dikit nih supaya kalian mengerti karena penting diskrepansi ini ya. Jadi kalau misalnya golongan darah orang itu A, ya sudah terdeteksi pada forward typingnya, dia gradingnya 4 positif pada antisera A. Kita harapkan pada pemeriksaan serumnya kan kalau misalnya orang dengan golongan darah A dia punya antibody B kan, antibody B. Jadi kita harapkan dia akan positif apabila diberi suspensi eritrosit B. Oke, sampai sini mengerti ya. Nah, biasanya kalau yang saya tekankan kayak gini masuk ke ujian biasanya. Nah, jadi orang dengan golongan darah A, dia punya antibody B, kita harapkan kalau diberi suspensi suspensi antigen B, kita harapkan dia akan menggumpal dengan kuat ya 4 positif. Itu yang normalnya. Namun pada kenyataannya kita jumpain ketidaknormalan ya. Apa itu ketidaknormalan? Misal orang tadi yang seharusnya seperti ini pada pemeriksaan uji golongan darah ternyata ada positif 1 pada anti B. Nah, bingung kan jadinya? Ini kira-kira golongan darahnya AB atau bagaimana nih? Karena dia terjadi penggumpalan nih pada anti A dan juga anti B pada forward typingnya. Tapi pada reverse typingnya itu hanya pada eritrosit yang B yang terjadi penggumpalan. Nah, itu yang namanya diskrepansi ya. Jadi perbedaan teori lah ibarat kata. Kalau misalnya golongan darah A, B, O itu teori seperti ini ternyata ada perbedaan pada saat memeriksanya. Itu namanya diskrepansi ya. Jadi diskrepansi itu ada yang memang benar-benar real diskrepansi, memang ada sesuatu pada tubuh orang itu, ada yang palsu. Yang palsu itu biasanya karena kesalahan teknis, ada kelainan koagulasi, ada kontaminasi sampel atau regen, itu biasanya palsu. Tapi kalau yang real memang ada unexpected antigen pada eritrosit orang tersebut atau ada unexpected antibody pada orang tersebut ya. Misal lagi, ada lagi nih misal ya. Kalau misalnya kita ketemu nih orang dengan pada saat
kita melakukan forward typing, sel darahnya kita beri antisera A. Ternyata dia 0, tidak ada penggumpalannya. Kemudian pada saat kita beri anti B, dia terdapat penggumpalan. Nah, terdapat penggumpalannya, tapi penggumpalannya itu lemah. Kita harapkan kalau misalnya dia memang golongan darahnya A, kita harapkan derajat aglutinasi-nya itu 4 positif. Tapi ini cuma 2 positif. Nah, kita identifikasilah reverse typing. Ternyata pada saat reverse typing, serum orang itu bereaksi dengan solid terhadap sel A1 ini, ya, positif 4 nih. Sedangkan yang sel B-nya negatif. Nah, ini kan kita jadi bingung nih, apa namanya, dia seolah-olah sel golongan darahnya adalah A, seolah-olah ya, seolah-olah golongan darahnya A, tapi pada kalau A itu kan punya antibodi B ya, tapi pada saat kita beri suspensi sel B, dia malah tidak ada aglutinasi sama sekali. Dia malah bereaksi keras dengan sel A1 yang seharusnya secara teori ini golongan darahnya B. Nah, jadi orang ini sebenarnya golongan darah A apa B nih sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya dari sini bisa kita simpulkan. Kita lihat derajat aglutinasinya ya. Kalau di sini kan derajat aglutinasinya ini yang paling kuat adalah pada saat reverse serumnya bereaksi dengan suspensi darah A. Ini yang paling kuat. Jadi kita lebih condong bahwa sebenarnya orang ini golongan darahnya B. Sebenarnya golongan darah B. Lalu kenapa dia kok di sel darahnya dia tidak berikatan dengan anti A? Kenapa? Bisa. Jadi bisa kenapa? Golongan O itu kan merupakan pendonor resipien. Bisa saja orang ini, golongan darah B ini, dia pernah mendapat transfusi darah golongan O. Jadi dalam tubuhnya itu banyak darah yang tidak memiliki molekul antigen A maupun molekul antigen B. Jadi bisa saja pada saat diperiksa, diuji golongan darah, tidak melekat pada anti A. Ya, tapi dia menunjukkan gradasi yang kecil, yang lemah pada derajat aglutinasi campurannya lemah, positif 2 pada anti B. Seperti itu. Ini juga ada contoh lain, bisa kalian baca sendiri. Kemudian kalau terjadi diskrepansi, yang pertama kita harus tahu dulu ya diagnosis pasiennya apa memang sudah sering dapat transfusi berulang, apakah dia memang punya autoimun anemia atau tidak. Kemudian cari penyebabnya, hilangkan penyebab dan ulangi pemeriksaan kalau memang terjadi kesalahan teknis. Kalau misalnya masih positif, minta darah baru dan rujuk ke lab rujukan. Ini resus ya. Jadi resus ini salah satu yang penting juga. Resus ini sering disebut juga dengan golongan D ya, golongan darah D. D ini ada yang D negatif, ada yang D weak ya. Jadi ibarat kata, D ini kalau misalnya resus positif itu berarti golongan D-nya ada golongan darah D-nya. Tapi ada kalau misalnya negatif tidak ada. Tapi ada juga yang namanya D weak. Jadi dia tuh kayak setengah-setengah ya. Kadang terdeteksi negatif, tapi ternyata setelah kita forward typing sama reverse typing kok ada ininya ya, ada aglutinasinya. Nah, ada aglutinasi yang lemah, positif 1 atau positif 2. Bisa jadi itu D-weak seperti itu. Tapi pada metode slide yang sering dipakai pada Baksus itu kelihatannya negatif, kelihatannya nggak ada aglutinasi. Tapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata ada aglutinasi. Itu bisa jadi D-weak. Ini untuk uji golongan darah ya. Kemudian kita akan lanjut. Ini yang jelas soalnya ini akan ada masing-masing satu dari slide ini ya. Jadi kalian dengarkan saja. Kalau tahun kemarin saya kasih 10 soal ujian. Belum kelihatan.
Oke, udah kelihatan ya, cross match, uji silang serasi ya. Nah ini, jadi setelah darah tadi diuji golongan darahnya, masih ada pemeriksaan yang harus dia lakukan. Uji silang serasi. Apa ini uji silang serasi? Uji silang serasi ini sesuai dengan namanya ya, silang serasi, cross match, dicocokkan. Jadi pada saat ada permintaan untuk donor darah dari resipien, jadi darah donor dan darah resipien ini akan diujikan. Kira-kira ada reaksi nggak kalau kita mencampurkan darah donor dan juga darah resipien. Jadi ini merupakan pemeriksaan rutin ya. Setiap orang mau transfusi darah, pasti dicocokkan dulu darah dia dengan darah pendonor, ada reaksi atau enggak. Itu yang namanya uji silang serasi. Nah, jadi uji kecocokan darah lah ibarat kata. Jadi pada saat kalau misalnya diuji silang serasinya ada penggumpalan, nggak mungkin dong kita kasih darah donor kepada resipien, bisa-bisa resipiennya meninggal, walaupun secara uji golongan darah cocok seperti itu. Karena kita tidak tahu ada antibodi apa yang ada di dalam tubuh orang. Tujuannya mencegah reaksi transfusi ya, yang dari fatal sampai ke ringan. Kemudian juga untuk memastikan kira-kira kompatibel nggak darah donor kepada resipien, dan juga ada nggak antibodi ya, antibodi yang akan berikatan dengan antigen dari si resipien, baik itu antibodi yang komplit IgM ataupun yang incomplete IgG ya. Jadi cross match ini terbagi menjadi dua nih, Mayer cross match ya, ini juga kalian harus tahu nih, Mayer cross match, minor cross match. Dikatakan Mayer cross match apabila sel darah donor dicampur dengan serum resipien. Kalau pada pemeriksaan uji golongan darah tadi kan kita belajar sel darah dicampur dengan antisera itu forward typing ya. Nah, kalau Mayer cross match ini sel darah donor dicampurnya bukan dengan antisera tapi dengan serum resipiennya langsung. Nah, itu dikatakan dengan Mayer cross match ya. Jadi kalau misalnya nggak cocok, ada antibodi dari resipien yang bereaksi dengan sel darah donor, dia akan terjadi destruksi atau aglutinasi dari sel donor. Kemudian ada yang namanya minor cross match. Minor cross match ini kalau serum donor, kalau tadi kan terbalik ya, tadi kan sel darah donor. Ini serum donor. Serum donor dicampur dengan sel darah resipien. Ya, ini mirip reverse typing. Ingat nggak reverse typing tadi kan serum donor dicampur dengan suspensi sel. Ya, kalau yang ini serum donor dicampurnya langsung dengan darah resipiennya. Lihat, kalau misalnya di dalam serum donor ada antibodi yang bisa melekat pada sel darah resipien, ini juga bisa menimbulkan aglutinasi. Metodenya sama kayak uji golongan darah tadi, ada yang food test, gel test, dan juga otomatis ya. Ini prinsip metode itu biasanya melakukan analisis, tapi kalian tahu aja lah, mungkin tahu aja ya. Jadi ini mirip dengan prinsipnya tadi ya, sel darah donor campur dengan serum resipien untuk Mayer, kemudian serum donor dicampur dengan sel darah resipien, kemudian diinkubasi 15-30 menit, ditambahkan serum antiglobulin dan lain-lain. Nah ini prinsipnya tadi yang sudah saya jelaskan, ini digambarkan dalam gambar berikut. Jadi sel donor ketika orang tersebut ketika darah dari kantong darah tersebut akan ditransfusikan ke resipien tertentu, ya darah tersebut dibagi jadi dua nih. Ada suspensi sel, ada donor, ya. Ada plasma, ada plasma. Begitu juga dengan darah pasien. Darah pasien ini dibagi dua lagi, dibuat jadi serum pasien dan juga dibuat jadi suspensi. Nah, ketika nih, ingat nggak tadi yang sudah saya jelaskan? Ketika suspensi sel donor kita campurkan dengan serum pasien, ya inilah yang namanya Mayer cross match, ya. Dan ketika sebaliknya, ketika plasma donor ini kita campurkan dengan suspensi pasien, ini yang dinamakan dengan minor cross match, ya. Dan ada satu lagi nih. Satu lagi untuk memastikan bahwa kalau terjadi aglutinasi itu bukan dari si donor. Itu biasanya kita campurkan lagi. Jadi darah pasien kita pisahkan serum dan juga suspensi sel, kita campurkan lagi. Nah, ini namanya autokontrol. Nah, ya.
autokontrol. Jadi kalau misalnya dia autokontrolnya positif, berarti dia kemungkinan memiliki antibodi yang menyerang sel eritrositnya sendiri. Jadi bisa jadi bukan karena darah donornya, tapi karena darah dia sendiri. Makanya penting autokontrol ya, selain mayor dan juga minor. Sampai sini paham ya, karena ini penting. Ini tekniknya. Ini bisa dibaca sendiri lah ya. Ini dengan metode gel, yang penting prinsipnya sudah tahu. Ini cuma beda alatnya aja. Ini tata caranya sama aja tadi ya, dengan uji golongan darah, gradingnya ya, seperti ini gambarnya 4 positif, ini 3, ini 2, ini 1, ini tidak ada. Nah, ini penting ya, ini penting. Ketika ya, mayornya tidak terjadi penggumpalan negatif, minor tidak terjadi penggumpalan negatif, autokontrolnya juga tidak terjadi penggumpalan. Berarti darahnya aman. Darah donor tersebut apabila ditransfusikan ke resipien tersebut, itu insya Allah aman. Karena pada uji penyilangannya, uji pencampuran darah mereka, itu tidak terjadi penggumpalan semuanya. Ya, baik itu suspensi sel donor ditransfusikan ke serum pasien maupun serum donor ditransfusikan ke dicampur dengan suspensi sel pasien. Nah, ini sebenarnya suspensi sel itu dipakai pada keadaan kapan sih? Bisa kan sebenarnya nanti kita pelajari juga komponen darah itu banyak ya. Bisa PRC itu benar-benar eritrosit. Bisa kita juga sel murni, mayornya nih positif ya. Mayornya positif nih, mayornya positif berarti suspensi sel donor ketika dicampurkan dengan serum resipien dia menimbulkan aglutinasi, ya. Kemudian minornya ternyata negatif, dalam artian serum donor ini ketika kita campur dengan suspensi sel darah resipien tidak menimbulkan ini apa namanya reaksi, dan autokontrolnya juga negatif. Ini kira-kira gimana? Boleh masuk nggak darahnya? Tidak boleh ya. Jadi tidak boleh. Jadi kalau misalnya pada mayor plasmidnya menimbulkan aglutinasi, itu haram hukumnya untuk mentransfusikan ke resipien karena itu akibatnya fatal ya. Jadi ibarat kata nanti seluruh sel donor akan berikatan dengan antibodi yang terdapat pada serum pasien, itu bahaya. Sama nih, kalau misalnya mayornya negatif, minornya positif, autokontrol negatif, itu juga tidak boleh dimasukkan sama sekali. Mengapa? Karena bisa jadi serum yang dari pendonor itu nanti bisa berikatan dengan antigen di eritrositnya resipien. Itu juga berbahaya. Bagaimana kalau misalnya mayornya itu negatif, kemudian minornya positif, autokontrol positif. Tadi kita sudah pelajari bahwa apabila autokontrol positif, bisa jadi ada antibodi pada pasien yang melekat pada eritrositnya sendiri, pada antigennya sendiri. Atau bisa juga jangan-jangan ada antibodi dari donor yang melekat pada antigen pasien. Jadi kalau pada dua keadaan ini, kita nggak tahu nih, yang mana yang menyebabkan aglutinasi? Apakah dari serum pasien, apakah dari serum resipien? Nah, jadi kalau kondisinya seperti ini, kita harus lihat dulu nih derajat aglutinasinya ya. Jadi kalau misalnya derajat aglutinasi autokontrolnya lebih besar dibanding dengan derajat aglutinasi minor cross match-nya, misalnya autokontrolnya derajat aglutinasinya 4 positif misalnya, atau nggak mungkin yang 4 positif, 3 positif lah atau 2 positif. Tapi minornya positif 1 saja, masih bisa masuk, tapi harus informed consent, takut ada reaksi transfusi. Tapi kalau misalnya semuanya positif, kita kan bingung nih, apa jangan-jangan positifnya ini dari autokontrolnya atau bukan ini, ditambah mayornya ada positif. Kita harus cek ulang golongan darahnya ya. Jadi tetap dibandingkan derajat autokontrol dengan minor, kemudian kita cek golongan darah ya. Kalau misalnya masih positif mayornya ini, tetap harus diganti darah donor. Oke? Nah, jadi kan harus pelajari ini ya, karena ini penting dan kemungkinan masuk ujian. Nah, ini
mayor minor kata dia sama aja sih ini. Prinsipnya yang sudah saya jelaskan tadi, prinsipnya sama aja. Ya, ini beberapa permasalahan pada uji cross-match ya. Ini pentingnya identifikasi dan registrasi. Bisa jelaskan tadi. Oke, setelah uji silang serasi kita masuk pada materi berikutnya. Nah, materi berikutnya tidak kalah beratnya ya. Saya udah bilang tadi bahwa perbandingan darah dan transfusi ini sangat banyak sekali aspeknya dan rasanya nggak mungkin kita pepet-pepetkan dalam 100 menit kuliah, tapi ya udahlah, kalian yang penting tahu dulu, nanti kalian baca sendiri di rumah ya. Nih, spesifikasi dan pengawasan mutu komponen darah ya. Oke. Nih, apa yang dinamakan dengan spesifikasi? Jadi, persyaratan minimal yang harus terpenuhi untuk setiap komponen darah. Spesifikasi ini termasuk dari dalamnya adalah proses pengolahan. Kalau kendali mutu itu setelah diolah, kita lihat lagi nih, ini kira-kira masih bagus nggak untuk bisa ditransfusikan ke resipien. Ya, jadi yang pertama dari pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini harus dengan metode tertutup ya, sistem tertutup dalam artian tidak ada komponen darah yang tercecer-cecer. Jadi kalau misalnya kalian pernah mengalami donor darah, itu kan semuanya masuk dalam sel, tidak membuka selang darahnya. Jadi semuanya sistemnya tertutup ya. Jadi tidak ada kontaminasi berkata dari luar. Jadi yang pertama komponen darah, kita ketahui ada namanya darah lengkap full blood ya, full blood. Oke. Jadi darah lengkap ini ada dua, ada yang leukodepleted, ada yang enggak. Jadi perlu kalian ketahui, salah satu yang paling banyak menyebabkan reaksi transfusi itu adalah leukosit. Ya, leukosit itu molekulnya itu sangat ringan sehingga mudah tembus pada filter saringan darah. Ya, makanya kalau misalnya pada leukodepleted ini dia memiliki filter yang lebih kecil sehingga mampu menyaring leukosit sehingga benar-benar murni antigen leukositnya itu tidak tembus. Jadi reaksi transfusi yang terjadi itu juga bisa lebih ringan. Tapi ini mahal karena untuk membeli kantong yang ada filter leukositnya itu sangat mahal sekali satu kantong. Jadi jarang dipakai biasanya. Pakai yang biasa ya. Nah, apa saja persiapannya? Kalau misalnya untuk whole blood, tidak ada persiapan. Intinya pendonor diambil darahnya, sudah diambil, misalnya 450 mili ya, sudah selesai. Whole blood langsung kita ke penyimpanan, nggak ada pengolahan tertentu. Ya. Tapi kalau misalnya dia whole blood leukodepleted, dia ada filtrasinya dulu. Ini tadi untuk memfiltrasi leukosit. Ingat di leukosit itu banyak sekali antigen MHC kan melekat pada situ, namanya myohistocompatibility complex, dan itu sangat antigen yang sangat banyak sekali ditemukan pada tubuh ya, makanya paling banyak bisa menyebabkan reaksi transfusi. Kalau sudah pernah transfusi darah minimal demam lah biasanya yang paling sering terjadi reaksi transfusi, karena tadi ada antigen MHC, antigen-antigen yang melekat pada leukosit ini tadi. Kalau dia leukodepleted, dia difiltrasi dulu 48 jam setelah pengambilan. Ini QC-nya ya, ada QC. Nanti kita belajar juga mengenai IMLTD ya. Penyakit apa yang tidak boleh kalau terdeteksi pada pendonor ada penyakit itu, haram hukumnya dikasih ke resipien. Nah, jadi HIV, hepatitis A dan B, hepatitis B dan C, dan juga sifilis. Kemudian komponen darah berikutnya adalah packed red cell ya. Packed red cell ini namanya packed red cell ya, eritrosit. Jadi eritrosit nih. Nah, ini harus diolah dulu kan. Kalau tadi kan whole blood bisa langsung ditransfusikan ke itu harus diolah dulu dari whole blood, karena setiap pendonor yang diambil darahnya itu pasti dalam bentuk whole blood. Jadi packed red cell ini ada 3, ada yang packed red cell biasa, ada yang buffy coat remove. Buffy coat remove itu kita berusaha menghilangkan
Jadi gini, pengolahan PRC itu kan dengan proses sentrifugasi nih. Sentrifugasi itu biasanya akan membagi darah itu menjadi komponen yang padat di bawah, komponen yang setengah tercampur antara plasma dan beberapa sel darah lainnya di tengah, dan yang di atas itu plasma. Nah, biasanya dia diambilnya yang bagian tengahnya itu dengan harapan menghilangkan sebagian besar leukosit. Nah, itulah gambaran Buffy-Coat itu. Kalau leukodepleted itu memang leukositnya yang difiltrasi seperti yang whole blood tadi ya. Persiapannya kalau PRC dia disentrifugasi ya, disentrifugasi biasa. Jadi kalau sudah disentrifugasi, komponen yang terendap di bawah itu yang diambil sebagai PRC. Tapi kalau dia yang Buffy-Coat remove, dia biasanya plasma sama Buffy-Coat-nya itu dipisahkan dulu setelah disentrifugasi. Jadi dia kita harapkan berkurang leukositnya. Kemudian kalau yang leukodepleted ini difiltrasi dulu 48 jam ya. Kemudian ada namanya trombosit ya, trombosit. Nah, trombosit ini agak panjang ya penjelasannya ya. Kalian harus ini ya, harus paham ya mengenai pengolahan komponen darah karena ini masuk dalam ujian. Saya jujur-jujur aja, banyak yang kecil nilainya. Pengolahan komponen darah itu kalau trombosit itu ada trombosit yang diambil dari whole blood, nah, seperti saya jelaskan di awal tadi. Ada trombosit pooling ya. Jadi trombosit tunggal ini kalau kalian ngambil trombosit dari satu kantong darah saja, tapi itu jarang sekali ya. Biasanya kan orang kalau misalnya transfusi trombosit pasti butuhnya banyak dong. Nah, biasanya di pooling. Jadi dari beberapa kantong darah di pooling trombositnya. Kalian bayangkan ya, orang yang tidak kalian kenal, taruhlah 10 orang, kalian tidak kenal 10 kantong darah, tidak kalian kenal, trombositnya diambil jadi beberapa kantong darah dan itu dimasukkan ke dalam tubuh kalian. Nah, kalian bayangkan berapa antibodi yang bisa bereaksi di dalam tubuh kalian. Nah, dari itu harus rasional penggunaan transfusi darah ini. Ada yang lebih aman lagi sebenarnya aparesis, tapi nanti ya. Aparesis ini kita berbicara mengenai trombosit yang diambil dari whole blood dulu. Ada yang leukodepleted. Jadi ya ini kalau misalnya ini sudah saya jelaskan tadi ya, bisa tunggal atau pooling ya. Pooling itu bisa dari 4 sampai 6 kantong darah. Ini persiapan ya. Jadi trombosit ini persiapannya agak beda ya dibanding dengan PRC dan juga whole blood tadi. Kalau PRC kan tinggal disentrifugasi terus ambil deh bagian endapannya. Kalau trombosit beda. Jadi trombosit ini kalau yang tunggal ya, whole blood-nya itu harus disimpan dulu selama 24 jam pada suhu 20 derajat sampai 24 derajat. Setelah disimpan, kita sentrifugasi. Ya, sentrifugasi. Setelah disentrifugasi, disedimentasi dulu. Jadi setelah disentrifugasi, trombositnya diambil ya. Disedimentasi lagi dengan sentrifugasi cepat. Jadi dipisahkan trombosit dengan plasma. Kemudian plasmanya dipindahkan dan juga ditinggalkan selama 50-70 mili, baru habis itu trombositnya diambil. Itu trombosit murni yang sudah tanpa plasma lagi. Setelah diambil trombosit, didiamkan dulu selama 1 jam. Setelah didiamkan 1 jam, baru bisa kita masukkan ke dalam agitator. Agitatornya apa? Penggerak. Ya. Kalian kan tahu, trombosit itu kalau kita luka, dia menutup luka. Karena dia melekat satu sama lain untuk menutup luka ya. Itu fungsi trombosit. Jadi kalau kita tidak masukkan ke dalam agitator ini semacam alat penggerak, dia bisa nempel satu sama lain, jadi nggak akan guna lagi, tidak akan berfungsi dengan baik pada ya. Jadi harus selalu digerakkan biar fungsinya bagus suspensi kembali. Itu kalau trombosit tunggal dari PRP, platelet plasma. Kemudian kalau misalnya dia dari Buffy-Coat trombosit tunggal dari Buffy-Coat hampir sama dengan yang pertama tadi, tapi dia mengendapkan trombositnya bukan ke dalam plasma ya, tapi mengendapkan ke dalam Buffy-Coat-nya. Kemudian Buffy-Coat-nya disedimentasi untuk mengendapkan sel yang lain, baru habis itu dipindahkan bersama dengan plasma. Kalau yang pooling seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia dari 4 sampai 6 kantung darah ya. Kemudian itu dia diproses seperti yang 2 ini tadi. Infusinya
Nah, ini baru aparesis, baru kita berbicara tentang aparesis. Jadi aparesis itu dia dari donor tunggal. Kalau tadi apa namanya? Kalau tadi trombosit dari pooling ya, pooling itu mengumpulkan beberapa kantong darah. Kalau yang ini kita cukup dari satu orang yang kita percaya. Jadi kita percaya nih dengan satu orang ini, kita minta trombosit dia dalam jumlah yang banyak. Keuntungannya apa? Keuntungannya sel darah dia yang lain seperti PRC-nya, kemudian trombositnya, kemudian plasmanya itu tidak ikut terambil. Kita benar-benar cuma ngambil trombositnya saja. Jadi lebih menguntungkan untuk donor, tidak merugikan donor, dan kitanya juga resipiennya juga bisa lebih aman karena hanya bisa mendapatkan dari satu donor. Sama aparesis ada yang leukodepleted juga. Ya. Kemudian ada fresh frozen plasma ya, plasma segar beku dari darah lengkap ya. Jadi fresh frozen plasma ini sendiri dia ada yang leukodepleted juga. Prosesnya dia sentrifugasi dulu. Setelah disentrifugasi, kalau misalnya tidak langsung disentrifugasi, dia harus simpan dulu ya di suhu 2-6 derajat. Tapi kalau misalnya dia langsung disentrifugasi lebih bagus. Tapi biasanya sih nggak mungkin langsung disentrifugasi, pasti disimpan dulu dari suhu 2-6 derajat. Kalau misalnya dia platelet rich plasma, dia dalam suhu disimpan biasanya 24 jam nih, dalam suhu 20 hingga 24 derajat. Kemudian setelah dia disimpan, dia dibekukan ya. Dibekukan sampai mencapai suhu minus 30 derajat dalam waktu 1 jam. Setelah itu baru bisa ditransfusikan ke resipien. Jadi dia disentrifugasi, plasmanya diambil, ya, kemudian dibekukan. Ini kalau ini ada juga yang dari aparesis ya, plasma aparesis ya. Jadi hanya dari satu donor melalui proses aparesis, ada mesinnya aparesis itu ya. Ini untuk mencegah pooling tadi ya, mencegah banyak donor masuk ke satu tubuh resipien. Untuk prosedurnya mirip dengan yang tadi, hanya pakai mesin aparesis. Ada lagi yang namanya cryoprecipitated depleted fresh frozen plasma atau FFP yang cryoprecipitated-nya dikit kayak gitu ya. Jadi cryoprecipitated ini ditujukan agar kita bisa mendapatkan FFP yang murni, yang tanpa ada faktor-faktor lain yang bisa menimbulkan reaksi transfusi seperti itu. Kalau persiapannya, jadi ini diambil dari FFP. Jadi tadi FFP tadi dicairkan dulu, yang sudah kita bukukan tadi sebelumnya dicairkan semalaman. Setelah dicairkan, disentrifugasi lagi. Nah, setelah itu dipisahkan. Kalau ada endapan, dipisahkan dengan plasma. Itu biasanya lebih murni lagi plasmanya. Kemudian ada lagi keperluan kalau dia mau ngambil cryoprecipitated-nya saja. Jadi beda ya. Kalau misalnya ada orang yang perlunya hanya FFP-nya saja, dia membuang cryoprecipitated. Tapi ada juga yang dia butuh cryoprecipitated-nya. Dia nggak butuh FFP-nya, yaitu. Kalau untuk pembuatan cryoprecipitated tadi mirip kayak tadi ya. Kalau tadi kan dia dicairkan, disentrifugasi, diambil plasmanya. Nah, kalau ini dicairkan, disentrifugasi, diambil cryoprecipitated-nya seperti itu. Nah, untuk pengolahan komponen darah sudah tahu ya, ini harus paham kalian karena pasti ada soal ujian dari sini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke indikasi pemberian komponen darahnya. Oke, indikasi pemberian komponen darah. Jadi kalau tadi kalian sudah belajar bagaimana proses rekrutmennya, seleksinya, uji golongan darahnya, uji silang serasi, sampai dengan pengolahan komponen darah. Sekarang kalian harus tahu kapan komponen darah itu dikasih ke resipien, apa indikasinya, dan bagaimana rasionalitasnya. Ya, jadi intinya prinsip
transfusi darah itu harus rasional. Jadi harus ada indikasi dan jumlahnya pun harus sesuai dengan yang ditetapkan, ya. Karena apa? Karena banyak sekali agen-agen yang terdapat di dalam darah itu bisa ditransfer dari satu orang ke orang lainnya. Salah satunya yang paling ringan adalah antibodi. Yang bisa dengan sampai berat adalah agen infeksius. Jadi sebenarnya yang dideteksi di UTD itu hanya 4 penyakit infeksi saja, ya. Jadi kalau misalnya dia punya infeksi lain yang tidak terdeteksi di luar 4 tadi, itu bisa ditransfer ke resipien. Makanya kalau mau donor darah itu benar-benar harus hati-hati, harus sesuai indikasi juga. Harus kalau bisa manfaatnya harus lebih besar daripada rugiannya. Nih, jadi kalau dalam penggunaan darah rasional itu sebenarnya kita meminimalkan perdarahan, ya. Ibarat kata kita tuh benar-benar memakai mentransfusikan darah itu untuk saving life, seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak transfusikan darah, dia bakal jatuh pada keadaan yang lebih buruk. Nah, itu baru kita transfusikan darah. Kalau tidak usah, ya. Kemudian jenis dan volume darahnya harus tepat, ya. Kemudian juga harus hati-hati dengan reaksi transfusi dan juga agen infeksius lainnya. Nih, ini yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kita tuh dalam pemberian komponen darah takut ada terjadinya reaksi hemolisis ketika ada antibodi yang berikatan dengan antigen pada pendonor atau resipien, kemudian penularan penyakit infeksi tadi, ya, dan juga ada kontaminasi bakteri. Nah, ini ada reaksi yang lain. Jadi sebelum darah tersebut ditransfusikan harus ada pengecekan identitas darah, ya. Kemudian kita mulai pada darah lengkap atau full blood. Indikasinya itu adalah untuk menggantikan volume darah, namanya juga full blood, ya. Jadi biasanya itu dipakai pada keadaan perdarahan akut. Perdarahan akut misalnya kecelakaan atau perdarahan habis melahirkan, itu kan banyak tuh darah keluar. Volumenya pasti berkurang. Nah, makanya biasanya yang lebih dipakai, yang lebih disarankan adalah full blood untuk mengganti volume darahnya, ya. Volume darahnya. Jadi kita kalau mau mentransfusi darah harus lihat, dia ini kira-kira volumenya berkurang atau volumenya enggak, kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang pada perdarahan akut dan masih pada hipovolemi, ya, dia lebih prefer ke darah lengkap. Nah, kontraindikasinya apa? Kontraindikasinya pada anemia kronik. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada orang anemia HB4, tapi ternyata memang dia punya penyakit keganasan darah, ya, yang menyebabkan darahnya menjadi 4 dan dia kelihatan hemodinamiknya masih bagus-bagus saja meskipun HB-nya 4. Nah, itu kontraindikasi untuk pemberian full blood. Mengapa? Karena dia akan menjadi overload. Volumenya akan sangat besar sekali, volume darah yang dimasukkan, cairannya itu akan overload. Karena kalau pada orang-orang yang anemia kronik ini, dia tuh hanya kurang sel darahnya saja, tapi volume darahnya masih bagus. Beda dengan orang yang pada perdarahan akut. Nih, transfusi masif 15-20 mg per kilogram berat badan, ya. Ini biasanya nanti pada poskap, pada koas akan kalian pelajari bagaimana cara menghitung kantong darah yang diperlukan sesuai dengan HB. Nih, indikasinya biasanya direkomendasikan pada kadar HB kurang dari 7 pada keadaan akut, ya. Full blood ini pada keadaan akut tadi bila HB kurang dari 7. Nah, kalau misalnya HB-nya masih lebih dari 10 tapi dia hemodinamiknya sudah terganggu, bisa juga ditransfusikan. Atau rekomendasi C, ada keadaan hipoksia, hipokasemia berhubungan dengan penurunan volume darah yang terjadi secara tiba-tiba. Ini kemudian kontraindikasi packed red cell. Kalau tadi kita bicara tentang full blood, sekarang kita bicara tentang packed red cell. Packed red cell itu tetap ada resiko overload, ya, pada anemia kronik, tapi biasanya dia diberi pada kadar HB lebih dari kadar HB kurang dari 7. Kurang dari 7. Kalau pada anak, biasanya kalau misalnya HB-nya masih lebih dari 6, dia dosisnya 15 mg per kilogram berat badan per hari. Kalau HB-nya kurang dari 5, dia biasanya 1 jam pertama 5 ml per kilogram berat badan.
Nah, PRC leukodepleted itu sebenarnya sama saja, cuma dia tetap ada kontraindikasi ya pada orang yang transplantasi organ. Dosisnya sama dengan PRC tadi ya, cara pemberiannya juga sama. Kemudian ada namanya wash erythrocyte, biasa dipakai untuk orang yang punya penyakit anemia autoimun. Jadi eritrositnya itu dicuci dulu sehingga bebas dari antigen apapun, sehingga lebih aman pada orang, dimasukkan pada serum orang yang menderita anemia autoimun. Kemudian trombosit konsentrat ya, jadi indikasinya itu apabila orang mengalami trombositopenia dengan trombositnya kurang dari 50.000 biasanya. Dosis pemberiannya itu bisa pool, satu unit itu biasanya 4-6 donor ya, atau bisa juga satu kantong trombosit per 10 kg berat badan. Kalau pada dewasa biasanya butuhnya 5-7 kantong, tergantung dengan jumlah trombositnya. Kalau fresh frozen plasma, dia biasanya indikasinya defisiensi faktor 9 ya, hemofilia B, kemudian faktor inhibitor koagulasi, bawaan, dosis pemberiannya ya. Untuk cryoprecipitated itu pada orang-orang dengan defisiensi fibrinogen ya, yang menjalani terapi pasien perdarahan, pada hemofilia A, von Willebrand, yang perdarahan, ini baru pakai cryoprecipitated biasanya. Jadi nanti kalau pada ujian paling ditanya misalnya kondisi orang itu, misal perdarahan akut misalnya, kemudian orang tersebut datang ke klinik perdarahan akut, dicek HB-nya kurang dari 7 dengan penurunan tes. Oke, ternyata tadi itu. Sekarang kita lanjut pada slide selanjutnya, penyimpanan dan juga distribusi darah ya. Nah, ini merupakan salah satu hal yang penting juga untuk kalian ketahui ya. Karena kalau misalnya penyimpanan dan distribusi darahnya nggak benar, darah ini bisa rusak. Ingat, yang dia itu merupakan komponen biologik yang hidup. Jadi kalian harus menjaga yang nggak bagus, darahnya nggak hidup, nggak bisa dong ditransfusikan kepada resipien, nggak ada gunanya, ibarat kata ya. Kelihatan nggak screen ini? Kelihatan ya. Baiklah, penyimpanan dan distribusi tadi ya. Jadi di BDRS maupun UTD itu untuk penyimpanan darah itu ada kulkas khusus yang dia ada monitor suhu. Ingat,
terjadi perubahan suhu dalam waktu yang cukup lama, itu sudah cukup dapat membuat sel darah tersebut mati. Sel darah yang mati, yang hidup apa? Bakteri dong. Pada saat kita transfusikan ke resipien, bukan hanya tidak bermanfaat, tapi malah dapat menimbulkan kerugian pada resipien tersebut. Bisa menyebabkan infeksi, ya, di dalam transfer dari agen infeksius. Maka dari itu sangat penting sekali penyimpanan dan distribusi darah. Jadi dari kulkas ya. Kulkas ini konstruksinya ada kulkas khusus ya, yang jelas tahan korosi, dia bisa menutup sendiri pintunya pada saat terbuka, lampunya nyala pada saat terbuka, dan harus dari stainless steel. Suhunya ini ya, kalau kalian tadi menyimak ya, kalau kalian tadi menyimak mengenai pengolahan darah, rata-rata darah itu disimpan di suhu 2 derajat sampai 6 derajat Celcius plus minus 1 derajat Celcius ya. Nih, jadi nanti ada, kalau di BDRS atau di UTD itu ada petugas analis lab khusus yang memang dia memantau suhunya per jam. Jadi memang dilihat suhu ini, ada perubahan suhu 1 derajat saja di atas tentang normal, itu berarti ada sesuatu yang salah, nggak boleh dibiarkan, karena darah itu bisa rusak, bahaya ya. Nah, kemudian ada alarmnya, jadi kalau misalnya memang suhunya berubah, alarmnya bunyi, gitu. Dan ada monitoring suhunya. Freezer ya, kalau tadi kan kulkas nih, 6 derajat kan kulkas. Kalau freezer nih berarti suhunya minus ya, ini minus di bawah 0 derajat Celcius biasanya. Sama freezer, konstruksinya mirip, ada alarm juga, ada monitoring suhu ya. Kemudian ada automatic defrost sama fan air cooling ya. Kulkas itu, freezer itu kalau yang normal, kalau freezer yang di rumah kalian tuh biasanya dia minus 20 derajat Celcius ya. Nah, kemudian agitator. Ingat nggak agitator tadi dipakai untuk apa? Agitator dipakai untuk trombosit ya. Jadi agitator juga ada ada ketentuannya, konstruksinya bagaimana, terus dia gerakannya itu 3,6 sampai 4 cm ke arah samping sebanyak 6 sampai 75 kali per menit. Dan ada alarmnya. Jadi pada saat mati alarmnya berbunyi. Kemudian wadah transportasi ya. Nih, wadah transportasi itu ibarat kata distribusi ya. Ingat nggak tadi kan darah itu sudah diolah, disimpan di UTD, kemudian pada saat ada permintaan dari BDRS, darah itu kan didistribusikan nih ke BDRS. Jadi kalau distribusinya nggak benar, misalnya dibawanya sembarangan, pakai kantong kresek warna hitam, diangkut pula ya, itu darahnya bakal mati, walaupun cuma diangkut setengah jam, sejam, bakal rusak darahnya. Jadi pendistribusiannya harus benar, harus pakai full box yang memang benar-benar terstandarisasi, dan petugas yang ngambilnya pun tidak boleh keluarga pasien. Jadi kalau dulu itu keluarga pasien yang ngambil darah itu keluarga pasien, sekarang tidak boleh lagi, harus petugas khusus, kalau nggak dari UTD, dari BDRS. Nih ya, jadi nih penyimpanan komponen darah ya. 2 derajat sampai 6 derajat, kalau fresh frozen plasma di bawah minus 25 derajat, kalau trombosit konsentrat. Nah, kalian ingat darah apa nih yang disimpan di suhu 2 derajat sampai 6 derajat. Jadi darah apa saja itu whole blood ya, VRC, itu disimpannya 2 sampai 6 derajat. Tapi kalau trombosit itu tidak boleh disimpan di suhu dingin ya, ingetin ya. Bahaya nih kalau nyimpen trombosit di suhu dingin. Trombosit itu disimpannya di suhu ruang. Suhu ruang 20 derajat sampai 24 derajat Celcius di agitator, di alat yang bergerak. Itu ya. Nah, jangan lupa kalian suhu penyimpanan ini ya. Suhu penyimpanan juga cara penyimpanan darah ini. Iya, distribusi darah yang sudah saya bilang tadi ya. Penyampaian darah dari UTD ke BDRS. Yang jelas syaratnya dia harus bebas IMLPD, bebas penyakit menular tadi ya. Golongan darah yang sudah dikonfirmasi. Rantai dingin ini maksudnya apa? Artinya dari UTD hingga ke BDRS suhunya harus sama. Makanya tadi harus pakai full box yang terstandarisasi. Karena tadi untuk menjaga rantai dingin ya.
Kemudian alatnya tervalidasi dan juga terkontrol. Ini yang paling penting di sini adalah full box-nya ya, dan petugas yang bawah harus tahu kayak gitu. Kalau misalnya kalau yang standarnya full box itu harus ada yang lainnya khusus jadi ya. Ini proses pengemasannya. Ya, kemudian sebelum didistribusikan tetap harus cek and recheck ya, pra-analitik, ibarat kata identifikasi dan juga registrasinya harus benar. Ya, jadi cool box itu ice pack-nya disusun, ini kantong darah, di atasnya dikasih lagi ice pack nih. Jadi ini full box, atasnya dikasih ice pack biar suhunya terinsulated di dalam full box. Terputus lagi ya tadi ya. Ya, lanjut ya. Jadi pengawet tadi dipakai untuk menyimpan darah ya. Kemudian komposisinya bukan hanya antikoagulan tok ya, biasanya dia ada tambahan-tambahan tertentu untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah dan menjaga stabilitas sel darah. Jadi macam-macam pengawetnya apa saja? Ini ada natrium sitrat, ada asid sitrat dextrose, ada sitrat fosfat dextrose, ada heparin, ya banyak jenisnya ya. Ini nggak kelihatan ya screen sharingnya. Nah, ini ada beberapa jenis antikoagulan sudah saya jelaskan tadi. Natrium sitrat itu sifatnya isotonik ya terhadap eritrosit ya, dan perbandingannya dengan darah adalah 1:4 ya. Kalau dengan natrium sitrat ini, darah bisa disimpan 2-3 hari pada suhu 4 derajat Celcius ya. Jadi dia ada dextrose atau glukosanya tadi yang diperlukan untuk metabolisme eritrosit untuk menjaga darah tersebut tetap hidup ya. Yang kedua ada asid sitrat dextrose ya. Jadi ini campuran dari glukosa, trisodium sitrat, dan juga asam sitrat. Jadi dia antikoagulan dicampur dengan glukosa ya. Kalau pakai ACD ini, darah disimpan bisa
jaringannya nggak stabil ya. Kemudian yang selanjutnya adalah CPD. CPD ini isinya trisodium citrat, dextrose, dan monosodium fosfat. Darah itu bisa bertahan sampai dengan 28 hari pada suhu 1-6 derajat. Kemudian ada lagi CPDS1, dia ada tambahan adeninnya ya. Itu bisa disimpan dalam waktu yang lebih lama, 35 hari ya. Jadi dalam menentukan pengawet yang ada di kantong darah pun sebenarnya pengawetnya sudah langsung tertempel di kantong darah. Jadi pas di kantong darah kalian sudah bisa lihat langsung lihat pengawet yang mana nih. Harus di perhatikan juga affordabilitas karena kan kadang orang donor itu kan nggak mungkin 3 hari langsung didistribusikan. Biasanya disimpannya maksimal 1 bulan. Itu pun 1 bulan itu sudah agak worry juga. Biasanya dalam waktu seminggu 2 minggu darah tersebut biasanya diminta oleh BDRS. Jadi disesuaikan dengan pengawet darahnya. Untuk yang materi ini sudah selesai. Kalau untuk yang penyimpanan dan distribusi tadi ya untuk ujian kalian ingetin tuh suhu-suhu. Ya, reaksi transfusi ya. Nah, jadi penyebab reaksi transfusi itu bisa saja dari antigen yang tidak cocok yang melekat pada eritrosit, leukosit, trombosit, ataupun plasma. Itu biasanya antibodi ya. Nah, apa saja usaha-usaha yang dapat pada slide ini kita akan mempelajari apa saja usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah reaksi transfusi. Kemudian untuk mengenali apa saja reaksi transfusi yang dapat terjadi selama transfusi darah dan bagaimana mengatasinya ya. Nah, jadi reaksi transfusi itu adalah reaksi yang timbul akibat efek samping transfusi darah dan atau komponennya ya. Biasanya sih mekanisme reaksi terhadap eritrosit yang tidak cocok itu ketika eritrosit darah bereaksi dengan antibodi resisien. Ya, kemudian terjadi aktivasi komplement yang kemudian dapat menyebabkan aglutinasi ya. Aglutinasi ini mengaktifasi beberapa komponen. Ini komplement ya, komplement C3A, C5A yang bisa menyebabkan vasodilatasi, hemolisis ya, hemolisis itu destruksi dari sel darah merahnya, kemudian deposit fibrin, depresi dan lain-lain. Jadi reaksi transfusi itu kita bedakan menjadi reaksi hemolisis dan non hemolisis. Kalau yang hemolisis itu biasanya terjadi intravaskuler maupun ekstravaskuler. Kalau yang intravaskuler itu bisa jadi karena inkompatibilitas ABO. Ya, jadi kalau misalnya golongan darahnya nggak cocok, itu penyebab utama terjadinya reaksi hemolisis intravaskuler. Bisa juga karena kontaminasi darah donor. Misalnya tadi ada agen-agen infeksius yang tidak diharapkan, ataupun tadi suhu penyimpanannya tidak cocok. Ya, tahapannya biasanya demam, menggigil, bisa sampai dengan shock ya. Kemudian pasca shock, 12 jam pasca shock itu langsung anemia, leukostosis, ikterik ini karena destruksi dari sel darah merah yang berlebihan ya. Kemudian bisa sampai dengan mengancam ginjal tadi ya, makanya oleh ini ada lagi namanya hemolisis ekstravaskuler. Ini reaksi lambat ya. Reaksi lambat ini biasanya terjadi beberapa hari setelah transfusi ya. Gejalanya mirip-mirip dengan ikterus hemoglobinuria, tapi gejala tidak sehebat yang reaksi cepat tadi ya. Kalau reaksi cepat tadi kan bisa dengan sampai shock, bisa menyebabkan kematian. Kalau ini beberapa hari kemudian baru terdeteksi. Jadi kalau misalnya habis transfusi beberapa hari kemudian dia kuning, jadi demam, jangan-jangan reaksi lambat ya. Jadi tata laksanakan, kalau misalnya dia tadi ada shock,
hemolisis intravaskuler, harus langsung menghentikan transfusi pada saat itu juga. Kemudian hidrasi harus dipertahankan, jaga ginjalnya jangan sampai rusak ya, produksi urin harus dipantau, dimonitoring, kemudian diberi dopamin ya untuk vasoaktif. Untuk tadi kan terjadi vasodilatasi, kalau vasodilatasi pembuluh darah itu bisa menyebabkan curah tekanan jantung menurun, potensi yang akan menyebabkan shock, maka dari itu diberi obat vasoaktif dan artinya untuk meningkatkan tekanan darahnya ya. Kalau dia tata laksana hemolitik yang lambat, biasanya itu nggak perlu obat yang spesifik ya, karena kan transfusi darahnya juga sudah dihentikan. So ini kan reaksi yang timbul beberapa hari setelah pasca transfusi darah. Jadi tidak ada terapi spesifik, hanya simptomatik saja sesuai dengan gejalanya. Jadi kalau dia demam, berikan anti demam seperti itu. Ini kalau misalnya leukosit yang tidak cocok, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa di leukosit itu terdapat berbagai macam antigen ya. Nah, antigen ini bisa menyebabkan reaksi transfusi. Ini mekanismenya sampai dengan demam. Ini terapinya tetap stop transfusi, kasih antipiretik, dan evaluasi adanya hemolisis ya. Kemudian yang selanjutnya ada edema paru non kardiogenik ya. Edema paru non kardiogenik itu biasanya karena ada transudasi cairan di alveoli karena adanya ketidakcocokan antara antigen dan juga antibodi plus pendonor dan juga resipien. Terapinya dengan steroid dosis tinggi, kemudian evaluasi plasma darah. Kemudian untuk yang trombosit itu reaksinya biasanya purpura pasca transfusi. Jadi setelah transfusi malah purpura ya, ada merah-merah, biru-biru di sebagian tubuhnya. Itu biasanya karena trombosit, trombositnya nggak cocok. Terapinya dengan IgG dosis tinggi dan juga kortikosteroid. Kemudian kalau plasma biasanya reaksi transfusinya urtikaria, tapi bisa juga sumber dengan anafilaktik ya. Nah ini bakteri dan parasit serta virus yang dapat ditransfer melalui darah ya. Jadi kalian ingat saja MLTD yang dapat ditransfer itu cuma HBV, HBC, HIV dan juga sifilis. Sedangkan yang lainnya nih bisa tembus nih ke resipien. Ini semuanya bisa ditransferkan ke resipien. Oleh karena itu tadi pemberian transfusi darah itu harus hati-hati dan rasional karena agen-agen yang lain itu bisa ditransfer juga ke resipien. Ada juga kemungkinan bisa bakteremia apabila darah tercemar ya. Jadi bakteri hidup di situ, misalnya penyimpanannya nggak bagus, bakteri hidup, darah rusak, itu orang penerima darah bisa sepsis ataupun bakteremia. Ada juga volume overload kalau tidak sesuai dengan indikasi. Jadi pasien anemia kronik kalian kasih full blood banyak-banyak tuh overload. Dia bisa menyebabkan gagal jantung akut kalau volume overload ya. Kalau dia sudah jadi gagal jantung, terapinya sesuai dengan terapi gagal jantung. Nih, ini transfusi masif. Ini kalau misalnya terjadi perdarahan yang masif ya. Jadi ditransfusikan darah yang banyak, yang disebut dengan transfusi masif. Ini hemosiderosis, penumpukan vitamin E, penumpukan penumpukan Fe atau zat besi. Ini biasanya pada pasien-pasien talasemia. Pasien talasemia itu kan sering kali ditransfusi darah. Ini biasanya terjadi keadaan hemosiderosis di mana terjadi penumpukan Fe. Jadi dia kulitnya itu kayak kehitaman, kehitaman. Kemudian gejala-gejala lain sesuai dengan gejala penumpukan Fe. Kemudian ada juga emboli ya. Nih, jadi kalau secara ringkas kita bisa simpulkan bahwa reaksi transfusi itu dibedakan ringan, berat, kemudian hemolitik, non-hemolitik, akut, lambat, dan juga bisa jadi disebabkan oleh reaksi antigen antibodi atau juga bisa disebabkan bahan infeksius ya. Jadi kalau terjadi reaksi transfusi darah, yang pertama klerikal ya. Klerikal itu cara identifikasinya benar nggak antara label, nama, dan juga kantong darah ya. Kemudian visualnya kita lihat darahnya masih bagus atau enggak. Kalau secara visual aja kita lihat darahnya udah kuning, berarti udah terjadi hemolisis memang di kantong darahnya ya. Kemudian dilanjutkan di bank darah, kemudian akan diperiksa lagi, dicek ulang golongan darahnya, kemudian cross match ulang, kemudian akan di screen antibody, aja typing, kemudian yang lain akan diperiksa-periksa juga. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nih, usaha untuk mengurangi reaksi transfusi adalah screening antibody. Kemudian premedikasi ini masih pro dan kontra ya. Perlu nggak premedikasi? Kan premedikasi itu kan memberi kortikosteroid sebelum
sebelum darah tersebut ditransfusikan untuk mengurangi reaksi transfusi yang biasanya tadi ya demam. Itu sebenarnya perlu atau enggak itu masih pro dan kontra hingga sekarang. Yang jelas pemberian transfusi harus sesuai dengan indikasi. Kemudian kalau bisa leukodepleted ya. Jadi kalau ada keluarga kalian yang ini yang apa namanya butuh transfusi darah, kalau bisa yang leukodepleted aja, tapi kalau nggak bisa ya udah yang biasa. Nah, kita masuk pada reaksi pada materi terakhir ya. Materi terakhir screening IMLTD. Oh iya, kalau misalnya bentuk soal yang mengenai reaksi transfusi tadi kira-kira mungkin soalnya kayak gini. Misalnya pasien datang dengan gejala seperti ini, ada riwayat transfusi, kira-kira jenis reaksi transfusinya adalah reaksi transfusi apa? Nah, kira-kira seperti itulah. Atau misalnya jenis-jenis reaksi transfusi yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kita akan belajar mengenai screening penyakit menular melalui darah. Ini sebenarnya cepat aja. Jadi screening penyakit menular melalui darah yang dipakai di Indonesia itu 4, HIV/AIDS, HBV, HCV, dan juga sifilis. Tapi di luar negeri ada yang malaria ya, dia bisa screening malaria. Tapi di Indonesia belum. Nih biasanya kalau misalnya untuk HIV ini dia pakai ELISA ya, ELISA. Untuk konfirmasinya dengan Western blot ya. Jadi untuk ELISA itu bagaimana cara kerja ELISA? Jadi ELISA itu enzim link immunoassay ya. Dia itu ada antibody yang jadi di sini ada reagennya ya, dia ada antibodinya. Antibody tersebut kalau yang indirect akan melekat pada antigen. Kemudian di sini juga ada antibody yang untuk mendeteksi pelekatan antibody dengan antigen di double, dan kemudian ada immunofluorescence yang memandarkan cahaya dan dapat dideteksi pada alat ya. Kalau ini Western blot, kita langsung berbicara yang dipakai di ini aja ya, yang dipakai di UTD, yang dipakai UTD itu biasanya ELISA atau EIA ya. Tadi sebenarnya prinsipnya sama antara ELISA sama EIA, cuma bedanya ELISA pakai enzim, sedangkan EIA tuh pakai bisa pakai fluorescence ya. Yang bagus lagi ECLIA ya. Kalau ECLIA itu dia pakai ini apa namanya gelombang elektromagnet, jadi lebih bagus dalam mendeteksi kadar antigen yang ada dalam darah tersebut. Kemudian hepatitis B ya, hepatitis B tadi sebenarnya kalau misalnya di luar dari pemeriksaan UTD banyak sekali pemeriksaan yang dipakai untuk mendeteksi ada tidaknya indikasi hepatitis B pada seseorang, misalnya HBsAg, HBc ya, HbAg, HbS. Tapi kalau misalnya di UTD biasanya kita mendeteksi secara ELISA ataupun ECLIA ataupun EIA tentang antigen dari hepatitis B virus yang terdapat pada darah orang tersebut ya. Ini ELISA ya. Kalau IMLTD ini yang penting kalian tahu aja sih dia pakai apa ya. Jadi rata-rata 4 IMLTD tadi rata-rata bisa pakai ECLIA ya. Kalau di PMI Palembang sini dia pakai ECLIA, tapi bisa juga pakai ELISA tadi ya. Kalau kalian temukan di masing-masing IMLTD kan rata-rata pakai ELISA.
Itu aja sih. Jadi kalau untuk IMLTD saya cuma mau menjelaskan pakai metode apa di ITD, karena kalian untuk pembahasan IMLTD itu tidak perlu tahu spesifik sampai dengan seluruh pemeriksaannya, karena itu akan membingungkan kalian ya. Jadi cukup perlu tahu aja HIV, HCV, HBV sama sifilis itu diperiksa pakai apa, seperti itu. Kalau yang sifilis memang bisa diperiksa pakai apa namanya? Pakai yang berbeda dari ELISA dan ECLIA ya. Bisa pakai PDRL. Ada yang treponemal dan juga non treponemal ya. Bisa pakai PDRL. Ya, kalau misalnya kita lihat mirip sekali dengan pemeriksaan pada Widal ya, pengenceran dia dengan pengenceran serum. Dan kalau pada sifilis itu dia mendeteksi aglutinasi ya. Kalau yang lain sih bisa pakai ECLIA ataupun ELISA. Soalnya kalau pada sifilis ini kadang dia udah tidak ada lagi antigennya, tapi dia masih ada antibodi ya terhadap agen infeksius tersebut. Paling kalau misalnya untuk IMLTD yang akan ditanyakan adalah prinsip dari pemeriksaan IMLTD ini, prinsipnya seperti apa dan cara-cara pemeriksaannya seperti apa, seperti itu saja. Yang penting tahu itu aja dulu. Ya, berhubung sekarang udah lewat ya dari waktu yang ditentukan ya. Ya, ada yang tepuk tangan tuh. Jadi kita selesainya kan jam 15.10. Ini udah jam 3:30 ya, udah lewat dari waktunya ya. Mungkin kalian bisa baca lebih lanjut lagi, tapi overview-nya sudah saya kasih pada kuliah kali ini ya. Semoga tidak terlalu sumpek di pikiran kalian ya. Semoga materinya nggak terlalu berat dan masih bisa dicerna, dan kalian juga bisa mencari lebih dalam lagi ya di sumber-sumber atau literatur-literatur yang valid. Oke. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Semoga lancar ujiannya ya. Dan untuk beberapa materi seperti golongan darah nanti kalian akan langsung praktikum ya. Jadi bisa langsung dilihat teori dengan praktek nanti bagaimana, apakah cocok atau tidak. Oke. Demikian kuliah kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter.